Hai, salam jemaat saya binilai. Lagi kita berkesempatan untuk berkumpul bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita memulakan, saya akan memimpin kita dalam bacaan doa. Haleluya Tuhan yang mulia Bapa, terima kasih Tuhan karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk melayani Kau pada hari ini. Kau setai ibadah yang kami pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan Kau pakai kami Tuhan dengan sepenuhnya. Dan sebentar lagi kami akan melakukan penyembahan dan pujian pada Engkau. Kau buka hati kami, Kau berikanlah kami sukacita dan buang segala duka cita dalam diri kami. Dan juga Tuhan, Kau pakai kami dengan sepenuhnya, dan karena kami ingin memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan juga Kau beri hikmat dan Kau pakai Pastor Bong dalam khotbah nanti sebentar nanti, dan Kau buka hati kami, buka lidah kami, buka telinga kami agar kami dapat fokus dalam bacaan firman nanti Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau buang segala roh jahat yang ingin mengganggu kami, yang ingin menghilangkan fokus kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau tutup fokus kami dalam ibadah. Di tangan nama Tuhan Yesus, syukur, terima kasih, dan menyerahkan doa ini dengan Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas lalu baru yang Engkau curahkan di tengah-tengah kami, Tuhan, dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan, berkat kemurahan-Mu dalam setiap hati kami, dalam keadaan kami perasaan Tuhan, meskipun banyak cabaran kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan, yang selalu setia bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan akan pujian bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku, berterima kasih Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiap-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiap-Mu, besar setiap-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan, bahkan selalu kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bicara Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat setia dalam setiap kehidupan kami. Engkau sentiasa mencurahkan, Engkau sentiasa melepaskan berkat kebaikan dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami, rindu selalu untuk dekat dalam hadirat Engkau Tuhan Yesus, Allah selalu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. God is good. Allah kita Allah yang baik. Amin. Karena kebaikan bahkan pemurahan Yesus tidak pernah henti, karena Dia seperti air sungai yang senantiasa mengalir. Amin. Dan kerinduan kita bersama adalah rindu untuk tetap diam dan selalu dekat dalam hati Tuhan Yesus, dalam hadirat. Haleluya. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Di saat ku berpaling, temukan jiwa
sejati. Oh, dambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Sama-sama yang berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau nanti ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama. Oh, dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Haleluya. Hidup kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Bahkan setiap napas kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Dan setiap napas kita akan menceritakan, bahkan akan selalu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dan setiap pribadi kita, bahkan dimanapun kita berada, ini kerinduan kita. Kita rindu setiap tetap dekat dalam hadirat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan dalam segenap hidup kami ini Tuhan adalah milik Engkau Tuhan Yesus. Dan setiap napas kami Tuhan Yesus adalah milik Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat keadaan kami Tuhan pada pagi ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kesakitan Tuhan Yesus, baik dalam apapun sakit penyakit Tuhan Yesus, bahkan dalam kesedihan kami Tuhan, dalam kedukaan kami Tuhan, Engkau akan melepaskan sukacita. Kami yakin dan percaya di saat Engkau berfirman, Engkau akan bertindak, memberikan kami kelepasan, kemenangan dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kami hadapi pada saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ku yakin saat
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, diangkat dan diberikannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku,
mujizat yang Engkau curahkan di tengah kami Tuhan Yesus, bahkan setiap mujizat yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau Tuhan Yesus kami aman Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setiap menopang dan setiap menggendong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi di ibadah online kita. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan saya percaya kita tetap terus mengalami berkat dan pertolongannya yang sungguh nyata. Hari ini jemaat Tuhan, kita tetap terus belajar dalam kebenaran firman Tuhan dan saya percaya pada minggu yang lepas Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengalami hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus telah mengajar kita kebenarannya, yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita kekuatan untuk menemukan rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita tetap terus belajar dalam siri pelajaran membangun keuangan yang sehat secara pribadi kita dan bagaimana kita terus mengalami satu hal yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdoa dan mempersiapkan hati kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan belajar daripada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang banyak menolong kami, yang memberkati hidup kami, yang menguatkan kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya kesempatan dapat bersama merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Karena firman-Mu Tuhan, iya dan amin. Firman-Mu memberikan kehidupan dan firman-Mu Tuhan yang membawa kami menemukan hikmat yang luar biasa dari Yesus. Kami berdoa Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu mempersiapkan terus hati kami menerima benih firman Tuhan. Bila firman ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kami dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa Surgawi, hamba berdoa dengan kesempatan yang indah berdoa untuk jemaat. Mungkin ada yang sakit, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberi kekuatan dan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bagi yang mengalami pergumulan, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau Bapa, dan mereka menemukan dan mencari wajah-Mu selalu. Bahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya berkat dan anugerah-Mu turun di atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Satu tema yang saya bawa kepada kita adalah kerjakanlah segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan ini membawa kita dan mengajar kita memiliki satu semangat ataupun satu sikap karakter yang excellent ataupun cemerlang dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita harus ingatkan kepada Tuhan. Kita harus mendasarkan diri hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam kehidupan kita bahwa kecemerlangan menunjukkan kepada mengejar dan melakukan yang terbaik dengan pemberian dan kemampuan yang Tuhan berikan, memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jadi kecemerlangan adalah bukan fokus kepada keuntungan kita, tetapi bagaimana kita memuliakan Tuhan dan melakukannya dengan berkobar-kobar di dalam Yesus Kristus, tanpa melihat kepada persaingan atau berusaha untuk menjadi sandungan ataupun hal yang merusakkan orang lain. Tetapi fokus yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang berkobar-kobar melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Nah, apa yang kita dapat katakan, apakah mengerjakan segala sesuatu hanya di dalam pelayanan ataupun di gereja, tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kecemerlangan yang Tuhan ajak kepada kita adalah merangkumi seluruh kehidupan kita sehari-harian. Apa yang kau lakukan, semuanya biarlah untuk memuliakan Tuhan. Dan bahwa Tuhan melihat, bahkan Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan dan memberikan ganjaran kepada kita sewajar dengan apa yang kita lakukan.
kita jangan membiarkan atau menanam pikiran kita motif apa tujuan kita melayani Tuhan. Nah, hari ini teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita belajar daripada dua ayat ini, dua ayat di dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23. Mari kita melihat dalam Kolose 3 ayat 17, saya katakan di sini, yang pertama, memuliakan segala sesuatu dengan nama Tuhan Yesus. Memulakan segala sesuatu dengan nama Tuhan Yesus di ayat 17. Kolose 3 ayat 17 ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita, bagi kita yang sudah percaya, yang telah dimenangkan bagi Tuhan, telah dipisahkan, telah dikuduskan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, mari kita mendasarkan hidup kita, memulakan gaya hidup kita dengan doa, dengan kekuatan dari Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kita baca dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, dari awal perkataan ini sudah Paulus tekankan kepada kita segala sesuatu. Masih ingat jemaat Tuhan, pada minggu lepas saya mengajar kita bagaimana mengalami hidup berkelimpahan adalah mengucap syukur dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil engkau melihat apa yang harus engkau respon, maka Tuhan akan mempersiapkan kita dalam hal-hal yang besar. Oleh sebab itu, kenapa kita memulakan segala sesuatu hidup kita, bangun dari tidur ataupun apa yang kita lakukan, itu memulakan diri kita dalam nama Tuhan Yesus, karena kita harus ingat, kita telah dipulihkan, disembuhkan, bahkan dimenangkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang memberi kemenangan. Oleh sebab itu, Dia adalah sumber segala sesuatu, sumber yang memberikan kita hikmat, sumber yang memberikan kita pengharapan yang pasti setiap hari. Oleh itu, jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus, bahkan kita bersenam, bahkan kita bekerja, bahkan keluarga kita, pendidikan kita, dan bahkan yang lain-lain yang kita lakukan, itu adalah tujuan kita dan salah satu bahagian kita adalah salah satu peluang kita untuk memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Dia. Kalau hari ini apa yang kau ada, mari kita mengucap syukur dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mulakan segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kenapa kita harus memulakan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 mengatakan seperti ini. Jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihilah diri menjadi orang-orang yang salih atau taat. Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi kesalihan berfaedah dalam segala hal, karena memuatkan janji baik bagi kehidupan sekarang ataupun kehidupan akan datang. Nah, kenapa kita harus memulakan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Pertama, supaya kepercayaan lama tidak lagi mempengaruhi kita. Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8, adalah membawa kita bahwa hidup yang dilatih secara terus-menerus taat kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan mengutamakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-harian, adalah mengubah cara kepercayaan kita kepada Tuhan semakin mendalam, supaya kata-kata dari nenek moyang kita, daripada tradisi kehidupan lama oleh keluarga kita itu diubah
menjadi sesuatu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah untuk melatih iman kita semakin mempercayai Tuhan. Di dalam nama Tuhan ada kuasa. Di dalam nama Tuhan ada kemenangan. Yang ketiga, melatih manusia baru kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dalam Kristus. Bahkan manusia baru kita ini harus dilatih setiap hari. Harus diperkembangkan setiap hari, mengingat diri kita hanya di dalam Tuhan ada berkemenangan. Yang keempat, ada kuasa dalam nama Tuhan. Masih ingat dalam setiap pelajaran kita belajar, ada beberapa hal yang kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan menyembuhkan orang buta. Di dalam nama Tuhan Yesus segala maut, segala kutukan dipatahkan, diputuskan. Ada kuasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang luar biasa dan agung, yang telah mati di atas kayu salib memberikan kita kemenangan. Satu yang harus kita ingat adalah kemenangan yang sejati. Yang kelima, sebagai deklarasi untuk memulakan segala sesuatu dalam hidup kita. Banyak kita memulakan segala sesuatu dengan pikiran manusiawi kita. Memulakan segala sesuatu dengan ideologi kita. Mari kita memulakan hidup kita pada hari ini. Bangun dari tidur, kita mengucap syukur dan memulakan diri hidup kita di dalam nama Yesus. Kebenaran Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan membenarkan firman Tuhan itu menguasai diri kita. Dan itu akan menuntun kita dan mendeklarasikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keenam adalah supaya damai sejahtera Tuhan memerintah hidupmu setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah memerintah atas hidup kita. Bukan di atas nama siapa-siapa. Tidak ada agama di dunia ini yang dapat mengatakan memberikan damai hanya di dalam nama Yesus Kristus. Karena dia adalah sumber sukacita dan pengharapan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita telah dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang Tuhan mau kita tanam dalam diri kita. Kalau kita mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, mendeklarasikan nama Tuhan, memulakan segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus, mengingatkan kita setiap hari nilai-nilai kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita membenarkan Tuhan yang memerintah atas diri kita. Kita membenarkan nilai-nilai yang baru dari Tuhan bekerja dalam diri kita, mengubah diri kita. Sebab itulah kenapa kita memulakan hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 10 mengatakan, sekarang segala ini telah dinyatakan dengan kedatangan penyelamat kita, Kristus Yesus, yang melenyapkan kematian dan memberikan penerangan tentang hidup kekal selama-lamanya melalui Injil. Kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat di dalam nama Yesus. Arti Yesus adalah penyelamat. Mesias yang luar biasa, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa kita sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Iman, ya. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, kenapa saya mengambil ayat ini, jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus? Iman adalah pengakuan kita. Iman adalah mengharapkan kepada Tuhan yang tidak kita pernah lihat, tetapi kita mempercayai Dia dengan seluruh hidup kita.
Dan bukan saja kita mempercayainya, beriman, berharap kepadanya, bergantung sepenuh kepadanya, tetapi kita melakukan kebenaran. Maka iman dan perbuatan harus selari. Oleh sebab itu, di dalam nama Tuhan Yesus adalah menggerakkan iman kita, tetap terus percaya dengan melakukan bahagian kita sebagai orang yang telah dimenangkan, dan mengajar kita bertindak sesuai dengan kebenaran. Saya belajar jemaat Tuhan, kalau kita lihat pada khotbah pada minggu yang lalu, bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana, orang yang dipakai dengan luar biasa. Karena apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita menemukan rahasia-rahasia kebenaran yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipercayakan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang kasih Yesus Kristus, mari kita memulakan hidup kita dengan nama Yesus Kristus. Yang kedua, kerjakanlah pekerjaan dan pelayanan dengan sepenuh hati di ayat 23. Kerjakan pekerjaan dan pelayanan dengan sepenuh hati di ayat 23. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga, apapun aspek hidupmu, lakukanlah untuk Tuhan. Seperti yang kita gambarkan, kita pikirkan selama ini, ya saya melayani Tuhan hanya di gereja, saya melayani Tuhan apa yang diharapkan, begitu. Tetapi seluruh aspekmu, seluruh hidupmu, di pekerjaanmu, di keluargamu, hubunganmu dengan teman-teman, hubunganmu dengan keluarga, apalagi hubunganmu dengan Tuhan. Apakah engkau punya roh yang cemerlang, the spirit of excellence di dalam kehidupan kita, dalam mengerjakan segala sesuatu. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kita harus tahu apa yang kita lakukan bukan untuk kita. Jika kita sudah tahu dan kita dapat menyelami arti ayat ini, kita tidak akan pernah memikirkan kerugian untuk melayani Tuhan, kerugian untuk mengikut Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman ini adalah engkau akan segenap hati untuk melakukan bagi Tuhan. Dan apa yang kau ingin lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau kita mau hidup yang benar-benar excellent dalam diri kita, adalah kita membuka diri kita untuk Tuhan. Kita membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita membiarkan Roh Kudus Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kau lakukan pada hari ini, pekerjaanmu, keluargamu, bisnismu, bahkan seluruh hidup kita adalah untuk Tuhan. Paulus menasihatkan ke orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai satu pelayanan kepada Tuhan. Semua pekerjaan. Orang percaya harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan atau tuan, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan diperbuat untuk Tuhan kelak mendapat upahnya. Amen. Itu kemenangan yang kita percaya, yang kita akan alami. Kita bukan saja kita tidak mengharapkan apa yang ada di dunia ini, tapi kita mengharapkan apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Jadi kerjakanlah bagi Tuhan. Di saat kita memberi, kita beri yang terbaik. Saat kita melayani, kita memberi yang terbaik. Di saat ibu Anda bekerja, bos Anda ataupun lecturer Anda ataupun keluarga Anda mengharapkan sesuatu ataupun memerlukan sesuatu, bagi yang terbaik. Lakukan yang terbaik buat mereka.
sehingga mereka akan melihat Kristus yang hadir dalam diri Anda. Kristus lah yang menjadi pusat kehidupan Anda, dan mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada apa yang Anda lakukan. Sikap ini harus kita tanam setiap hari, bukan sekali, tetapi terus-menerus diubah, bahkan terus-menerus kita praktikkan, kita lakukan setiap waktu, supaya itu sudah menjadi gaya hidup kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melakukan bagian untuk Tuhan. Contohnya jemaat Tuhan, jika ada sesuatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, jika orang melakukannya untuk sebahagian, Anda lakukan lebih lagi. Itulah spirit of excellence, di mana kita tidak berkira, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap orang kita layani, mereka akan diberkati. Bagaimana memiliki spirit of excellence dalam diri kita? Dalam Matius 5 ayat 41 mengatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat ini jemaat Tuhan, di perjanjian baru, kerajaan Romawi, mereka akan mengambil ataupun menyuruh hamba-hamba orang Israel mengangkat barang. Kalau kita lihat, barang yang mereka angkat itu sangat berat. Digambarkan pada masa itu adalah 50 kg. Ya, kalau kita 10 kg beras pun kita rasa sudah penat, apalagi 50 kg. Dan apa yang dilakukan oleh umat Israel, hamba abdi pada masa itu, menjadi hamba abdi masa itu, mereka melakukan lebih yang diharapkan oleh pegawai tentara Romawi, karena mereka tahu mereka mau melakukan yang terbaik buat tuan mereka, tanpa memikirkan upah, tanpa memikirkan kepenatan yang mereka alami. Tetapi mereka merasakan satu kesenangan dan kepuasan telah memuaskan hati tuan mereka. Dan sikap seperti itu sudah tertanam dari mereka, dan mereka memberikan diri mereka untuk Tuhan. Nah, ada 4 hal bagaimana kita memulakan diri kita memiliki spirit of excellence. Pertama, komitmen kita. Komitmen kita untuk melakukan dari hal yang kecil. Komitmen kita beribadah, berkomitmen kita melakukan sesuatu yang sepertinya orang anggap hal yang kecil, tapi kita mulai setia melakukan hal seperti itu. Kedua, attitude dan karakter yang benar. Sikap dan karakter kita yang benar harus ditanam. Harus memiliki cara pandang yang diubah. Jangan kita selalu memikirkan nanti kalau saya buat begini, menyusahkan, memenatkan, rugi saja. Sikap seperti itu, Anda tidak akan pernah puas, dan Anda tidak akan pernah memiliki spirit of excellence dalam diri kita. Yang ketiga, membangun tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Harus mulai daripada tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita sehat. Roh kita harus diberikan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Jiwa kita semakin bertumbuh karena roh kita diberi kemakanan rohani yang luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita selalu, maka itu akan mengalir dalam tubuh kita yang sehat. Kita akan cergas melakukan bagi Tuhan. Dan keempat, melakukan segala sesuatu tanpa merasa jemu dan putus asa. Jangan putus asa dan jemu. Kalau Anda sedang melayani orang-orang yang belum percaya Tuhan, keluarga Anda, ataupun teman Anda di tempat pekerjaan, ataupun di college Anda,
layani dia. Dan Tuhan melakukan bahagiannya untuk mereka. Jangan pernah merasa jenuh. Invest dalam hidup mereka. Invest masamu, invest uangmu. Lakukan untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Satu statement yang saya tangkap, give of your best to the master. Berikanlah yang terbaik kepada Tuanmu. Itu akan mengajar learning to make the spiritual sacrifice that truly please God. Yang akan mengajar kita secara rohani untuk berkorban, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dari hal yang kecil. Masih ingat pemberian seorang janda, saya pernah menceritakannya di khotbah yang lalu, di mana dia memberi 3 uang perak di bait Allah, dan Tuhan melihat itu sangat menyenangkannya. Apakah Tuhan melihat uang ataupun sikap? Tuhan lebih memperhatikan sikap, karakter. Karena karakter itulah yang akan menjadikan Anda berhasil, yang akan menjadikan Anda orang disenangi, yang akan menjadikan Anda orang yang menjadi teladan, di mana orang akan mencari Anda. Tuhan akan mempromosikan hidup Anda setiap waktu. Tapi bagaimana? Harus memiliki spirit of excellence di dalam Tuhan, kecemerlangan dalam Tuhan, taat melakukan bahagian kita dalam Tuhan. 2 perkara ini. Pertama, melakukan segala sesuatu, memulakan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus di ayat 17. Yang kedua yang Tuhan rindu kepada kita adalah the spirit of excellence dalam diri kita, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kerjakan dengan sepenuh hati kita, kerjakan dengan semangat yang juang walaupun kita rasa penat dalam hidup kita. Amin. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu statement oleh seorang Mother Teresa yang menjadi teladan sampai ke sekarang. Seorang pemimpin yang luar biasa, seorang yang menjadi dampak kepada dunia hingga ke sekarang adalah karena spirit of excellence dia. Dari hal yang kecil, daripada kekurangan dirinya, daripada sikap yang peduli, sikap dari hati yang diberikan oleh Tuhan, beban dalam dirinya. Akhirnya dia telah mengimpak ramai orang dan diteruskan oleh orang lain. Dia berkata seperti ini, the good you do today may be forgotten tomorrow. Apa yang kau lakukan hari ini mungkin dilupakan esok. Tetapi apa yang kau telah berikan yang terbaik, berilah yang terbaik kepada dunia. Mungkin dia tidak cukup. Jika engkau memberi yang terbaik sampai akhir, itu antara engkau dan Tuhan. Dan tidak pernah antara kamu dan mereka. Tetapi di saat terbaik yang engkau lakukan, itu akan mendampak kepada seluruh dunia. Keluargamu, bisnismu, studi, bahkan seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat, kalau kita katakan benar kita sebagai anaknya, sebagai murid yang telah dimuridkan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, dialami kita setiap hari. Bagaimana kita menghidupi, mencernakan kebenaran yang kita renungkan setiap hari. Tetapi kalau Anda tidak merenungkan firman Tuhan dan tidak berdoa, apa yang Anda alami hanyalah satu kesia-siaan dalam hidup kita, karena kita tidak menemukan hikmat dari Tuhan. Tapi hikmat dari Tuhan itulah
kita memulakan segala sesuatu dengan dalam nama Tuhan, dan kita memberikan diri kita, maka melakukan bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari saya mengajak kita jemaat Tuhan, hidup semakin dekat dengan Tuhan. Hidup yang tetap terus berkobar-kobar, memiliki spirit of excellence di dalam Yesus Kristus, karena itulah yang akan menjadi luar biasa dan engkau akan melihat hasil dalam kehidupanmu sebagai orang yang taat dan setia. Mari saya mengajak kita semua berdoa. Kita meresponi firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan yang menyegarkan kita setiap waktu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu yang menegur kami, menguatkan kami, mendorong kami semakin mendekat dengan Tuhan, dan kami merasakan bahwa berikan kami Tuhan, memulakan segala sesuatu dengan kebenaran nama-Mu, bahkan firman-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami diberikan semangat yang berkobar-kobar melayani Tuhan, bahkan dalam seluruh aspek hidup kami memberi yang terbaik, karena nama Tuhan dipermuliakan dalam segala perkara. Berkati seluruh jemaat yang mendengar firman ini, kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu terus memerintah atas hidup mereka, dan mereka merasakan sukacita dan haus melalui kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Saya percaya kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sebentar tadi. Amin. Jadi kita aplikasikan firman itu di dalam kehidupan kita, di dalam loh hati kita, untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Amin. So mari saat ini saya mengajak kita untuk tetap berfokus untuk mendengarkan info gereja kita. So info gereja kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai ibadah online kita, di mana ibadah ini akan diteruskan lagi sehingga tarikh yang diberitahu kelak. Oke, so mari kita terus setia, terus berkomitmen untuk join ibadah ini dimanapun kita berada, walaupun kita berada di Sabah, Sarawak, yang ada di sini juga. Itu bukan menjadi alasan ataupun menjadi batas kita untuk join, untuk beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. So saya percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas untuk memberkati setiap anak-anaknya. Oke, so info gereja kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai uang persembahan dan uang persepuluhan kita. Untuk info ini boleh rujuk slide yang sudah disediakan, ataupun sebarang pertanyaan boleh tanya dengan Sis Bibika, boleh rujuk dengan Sis Bibika sebagai bendahara gereja kita. Jadi saya mendorong kita untuk tetap setia dalam memberi, memberkati pelayanan Tuhan di gereja kita SIB Nilai. Nah, saya percaya kita semua anak-anak yang sudah diberkati dengan berkelimpah dari Tuhan. Amin. So info gereja kita yang ketiga dan yang terakhir pada minggu ini adalah mengenai persekutuan doa kita. Oke, seperti yang kita sedia maklum, persekutuan doa kita ini diadakan melalui aplikasi Zoom. Oke, bagi kita yang belum memiliki aplikasi ini, kita boleh download di dalam Play Store ataupun Apple Store. Oke, dan link akan di-sharekan di dalam keluarga besar kita untuk persekutuan doa kita ini pada setiap hari Sabtu jam 7.30 petang. Oke, so bagi kita yang free masa tu berkelapangan, yang tidak ada apa-apa aktiviti, mari kita join, klik link tersebut dan kita boleh berkumpul di dalam grup Zoom kita pada hari Sabtu itu. Oke, so kita terus membangun mezbah doa bersama dimanapun kita berada. Itu bukan menjadi keterbatasan kita untuk datang berdoa, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. So, jumpa Anda di sana di aplikasi Zoom, persekutuan doa kita hari Sabtu ini pukul 7.30 malam. Oke? So, info gereja kita sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga,
Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau dimanapun kami berada melalui ibadah online kami ya Tuhan Yesus. Bapa, mari Tuhan Kau terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Pastor Bong sebagai pastor gereja kami ya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin, berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Bapa, karena kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbataskan untuk memberkati kami semua ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk terus bersama-sama memuji dan muliakan nama Engkau Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Terus berkati anak-Mu, terus jaga kami semua Tuhan di minggu yang akan datang ini Bapa, agar Tuhan setiap apa yang kami lakukan Bapa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. So, ibadah kita sampai di sini saja pada minggu ini. Jumpa Anda minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama pukul 10 pagi di channel kita YouTube SIB Nilaya. Jangan lupa subscribe dan like kita punya channel, oke? Bye. Tuhan Yesus memberkati.